7 info penting sebelum pencairan PKH tahap 1 tahun 2023. Nah oke teman-teman, kita langsung saja pada berita intinya ya. Jadi untuk semua para KPM PKH maupun BPNT yang saat ini sedang menunggu dan bertanya kapan pencairan akan dimulai, perlu kalian ketahui ya bahwa saat ini Kementerian Sosial sedang menyelesaikan terlebih dahulu untuk pencairan BPNT alokasi bulan Oktober, November, dan Desember di kantor pos yang kemarin bantuannya belum cair. Nah jadi sekarang ini masih fokus untuk pencairan BPNT alokasi bulan Oktober, November, dan Desember ya teman-teman, untuk para KPM yang kemarin belum sempat mencairkan. Nah dan sekarang ini di tanggal 9 Januari 2023 adalah batas akhir untuk pencairan para KPM yang mendapatkan surat susulan ya teman-teman. Nah jadi segera cairkan ya teman-teman untuk KPM yang kemarin belum sempat mencairkan melalui kantor pos Indonesia. Nah dan tentunya untuk para KPM yang cair di tanggal ini adalah untuk KPM yang masuk ke dalam data bayar ya teman-teman, yang sudah dihubungi oleh pendamping ataupun pihak kelurahan masing-masing. Nah selain itu juga saat ini Kemensos sedang melakukan verifikasi dan validasi data ya teman-teman, untuk menentukan para KPM yang akan di SK-kan dan dimasukkan ke dalam SP2D atau data bayar, dan menentukan nama-nama para KPM yang bisa cair atau tidaknya. Nah jadi untuk saat ini masih dilakukan verifikasi dan validasi data dulu ya teman-teman sebelum pencairan tiba. Nah jadi nanti jika ada yang sudah sejahtera atau sudah mampu akan dikeluarkan dari kepesertaan penerima bansos baik PKH maupun BPNT. Nah kemudian sambil menunggu jadwal pencairan PKH dan BPNT cair, berikut ada 7 syarat wajib yang harus diketahui oleh para KPM semuanya ya, baik KPM PKH maupun BPNT, supaya bantuannya bisa cair di tahap yang selanjutnya. Nah kategori yang akan cair di tahap yang selanjutnya adalah yang pertama, untuk KPM PKH itu harus mempunyai minimal 1 dari 3 komponen yang menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan PKH. Nah jadi yang pertama itu pastikan dulu ya kalian itu masih ada komponen PKH-nya untuk yang mendapatkan bantuan PKH, seperti komponen ibu hamil, anak balita, anak sekolah SD sampai SMA, kemudian penyandang disabilitas berat dan lansia. Kemudian yang kedua, usia kepala keluarganya adalah 40 tahun sampai 60 tahun. Nah jadi pastikan dulu ya di tahun 2023 ini untuk KPM yang berusia muda atau 40 tahun ke bawah itu rencananya akan dialihkan ke program pemberdayaan sosial. Jadi akan dilatih untuk berwirausaha ya, supaya tidak bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah. Nah kemudian yang ketiga, tidak gagal on-span, baik itu namanya atau nomor NIK-nya ya. Nah nama dan nomor NIK di DTKS itu harus sama dengan data yang ada di bank, jadi tidak boleh ada perbedaan. Coba kalian cek ya nama di KTP dan nama di kartu ATM KKS-nya, apakah ada yang beda atau tidak. Nah jika ada salah satu huruf yang beda, maka itu bisa salah satu penyebab tidak cair ya. Nah kemudian yang keempat, data yang ada di dalam kartu keluarga harus padan atau cocok dengan di Dukcapil. Nah jadi harus online juga ya teman-teman dengan Dukcapil, dan juga harus sama. Kemudian yang kelima, kalau punya anak yang masih sekolah, datanya harus padan dan aktif dengan data yang ada di sekolah. Nah biasanya untuk KPM yang mendapatkan bantuan PKH anak sekolah tersebut harus aktif dan terdaftar di aplikasi Dapodik ya, untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah sementara untuk jenjang madrasah harus terdaftar di aplikasi EMIS. Kemudian yang keenam, KPM yang akan cair di tahap selanjutnya adalah KPM yang lolos dari hasil verifikasi kelayakan, yang di setiap bulannya dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah masing-masing.
Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, sebelum pencairan tiba akan ada terlebih dahulu verifikasi kelayakan. Jadi untuk menentukan apakah masih layak atau tidak mendapatkan bantuan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah selalu mencairkan bantuannya tepat waktu. Jangan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi jika dana bantuan tersebut sudah cair, segera cairkan ya. Jangan sampai melebihi 3 bulan tidak diambil-ambil. Nah, jika tidak diambil-ambil selama 3 bulan, maka otomatis akan ditarik lagi ke kas negara. Nah, karena pemerintah akan menganggap bahwa kita tidak butuh bantuan tersebut. Nah, jadi itu ya teman-teman 7 informasi penting sebelum pencairan PKH dan BPNT tahap 1 di tahun 2023 ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.